Bab 1876, Makan Melon dan Tonton Pertunjukan. Benar, mereka ada di sini untuk kita. Ye Bufan berkata, orang ini sudah lama membenciku, tapi dia tidak menemukan kesempatan yang tepat untuk menyerang. Alasan kenapa dia mengganti pakaian malam ini adalah untuk sembunyikan identitasnya, bunuh aku secara diam-diam. Selain itu, pedang emas adalah sesuatu yang sangat dia hargai. Tentu saja, dia tidak mau kalah dariku seperti ini, dan ingin mencari kesempatan untuk mengambilnya kembali darimu. Pria tercela ini sangat berbahaya. Setelah mendengar kata-kata Ye Bufan, Hu Yaoyao meludah dengan keras, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Entah sejak kapan, dia menjadi terbiasa menuruti pria di pendapatnya. Salat dingin, Ye Bufan berkata sambil tersenyum bercanda, dia membawa semua ini sendiri. Kita hanya perlu makan melon dan menonton pertunjukannya. Itu ke Hu Yaoyao, lalu mengeluarkan 2 botol bir lagi. Mereka berdua sedang duduk di pohon, makan ayam goreng, minum bir, dan menonton siaran langsung menuruni gunung. Dibandingkan dengan mereka berdua, Dirong di kaki gunung berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, pakaiannya robek, dan sebagian besar pantatnya terbuka. Kera iblis bertanduk racun menjulurkan lidahnya yang besar dan terus menjilati wajahnya, dengan air liur di seluruh wajahnya. Tidak, tidak boleh seperti ini. Kamu harus kehabisan tenaga, jika tidak, bagaimana kamu bisa menghadapi orang lain di masa depan? Sebagai seorang jenius seni bela diri dari keluarga Dirong masih memiliki pikiran tertentu di saat krisis. Dia tidak panik membabi buta, tetapi bekerja keras untuk memaksa menenangkan diri. Dalam situasi ini, kera iblis bertanduk beracun tidak berniat membunuhnya, dan setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Prioritas utama adalah membebaskan diri dan melarikan diri secepatnya, namun kemampuan pertahanan lawan terlalu kuat, serangan biasa tidak ada gunanya, dan tidak ada kemungkinan untuk mencoba mengalahkan atau membunuh lawan. Tampaknya satu-satunya cara adalah melepaskan diri dari kendalinya. Memikirkan hal ini, Dirong berhenti meronta, dan energi di tubuhnya mengalir deras. Akhirnya, dia mengambil kesempatan ketika kera iblis bertanduk racun memutar tubuhnya, dan energi di tubuhnya meledak dengan gila-gilaan. Meskipun dengan budidayanya pada tahap awal alam pemurnian kekosongan, dia tidak dapat melukai pria besar ini sama sekali, namun ledakan penuh energi sejatinya masih sedikit mengguncang tubuh kera iblis bertanduk racun. Setelah bersiap begitu lama, dia menunggu celah ini. Dia menendang kakinya ke tanah dan menembak seperti bola meriam, langsung sejauh 30 meter. Merasa bahwa dia akhirnya lepas dari cengkeraman kera iblis bertanduk beracun, Dirong sangat bahagia sehingga dia tidak peduli dan melompat dari tanah dan melarikan diri. Melihat mangsa di pelukannya melarikan diri sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya, kera iblis bertanduk racun meraung dan tiba-tiba mengejarnya dari belakang. Hu Yaoyao berkata sebelumnya bahwa keahlian kera iblis bertanduk racun bukanlah kecepatan, tapi itu hanya secara relatif. Meskipun orang ini tidak sebaik macan tutul pembelah langit, dia masih sangat cepat, setidaknya tidak lebih lambat dari tahap awal alam pemurnian kekosongan. Kedua kakinya yang tebal dan panjang itu bisa mencapai puluhan meter dengan satu langkah, mengejarnya dengan kekuatan mengguncang bumi. Dirong tidak berani berhenti sejenak, jadi dia melompat ke udara dengan berjinjit, bersiap terbang di udara untuk menghindari pria besar ini. Sayangnya dia lupa bahwa ini adalah pegunungan 10.000 binatang. Kebanyakan orang tidak akan pernah berani terbang di udara karena ini adalah wilayah monster terbang. Begitu dia terbang, jeritan tajam keluar dari telinganya, dan bayangan hitam besar terbang ke arahnya. Binatang iblis tingkat 6 Lightning Eagle, dengan sayapnya terbentang sepanjang beberapa kaki, melihat bahwa ras manusia kecil berani menyinggung wilayahnya, dan segera menerkamnya dengan tekanan yang kuat. Biarkan aku tersedak, orang ini lebih menakutkan dari kera iblis bertanduk racun. Merasakan kekuatan dan kecepatan lawan yang menakutkan, Dirong ketakutan sampai mati, dan dengan cepat jatuh kembali ke tanah. Untungnya, Lightning Eagle tidak terus mengejar, tetapi terbang dalam lingkaran besar. Ia terbang menjauh, tetapi kemalangan Dirong belum berakhir. Begitu kakinya mendarat, kera iblis bertanduk racun menerkamnya. Dia tidak bisa lagi terbang di udara,
dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan kedua kakinya. Dia menggunakan keterampilan tubuhnya secara ekstrim dan berlari menuju hutan pegunungan dengan kecepatan tinggi. Kera iblis bertanduk racun itu tidak melambat sama sekali, mengaum saat mengejarnya. Persis seperti ini, pemandangan aneh terjadi. Seseorang berjalan di depan dan berlari dengan putus asa, dan monster besar mengejar dengan liar dari belakang. Satu orang dan satu binatang berlari dengan kecepatan hidup dan mati di bawah puncak Hongxia. Di puncak gunung, Hu Yaoyao menyesap bir dan bertanya, "Saudaraku, apakah menurutmu orang ini akan ditangkap oleh kera iblis bertanduk racun?" Ye Bufan berkata sambil mengunyah kaki ayam, "Belum, tapi sulit untuk mengatakannya setelah sekian lama. Bagaimanapun, daya tahan kera iblis bertanduk racun jauh lebih kuat dari dia." Hu Yaoyao menggelengkan kepalanya sedikit, "Ini benar-benar salahmu sendiri." Dirong menjadi gila di bawah seluruh Hongxia puncaknya berlari. Seperti embusan angin, dia bergegas menuju tempat Chen Yuyu dan Feng Danian berada. Siapa orang ini? Kenapa dia terlihat begitu sedih? Feng Danian terlihat bercanda. Chen Yuyu melihatnya dan berkata, "Tidak, sepertinya itu kakak laki-laki." "Bagaimana mungkin? Bukankah kakak laki-laki pergi untuk mengambil obat? Bukankah mungkin kakak laki-laki itu mengenakan pakaian itu?" Seorang penjelajah malam. Mereka berdua menebak-nebak. Dengan itu, Dirong berlari ke sisi ini dengan gila-gilaan, berteriak minta tolong sambil berlari, "Cepat pikirkan cara untuk menghentikannya untukku. Tahan saja sebentar." Ekspresi Feng Danian berubah, "Ini benar-benar kakak senior. Cepat lakukan." Kedua orang itu tidak mau repot-repot menebak apa yang sedang terjadi. Mereka menghunus pedang mereka dan menikam pria besar di belakang mereka kiri dan satu lagi dari kanan. Sangat disayangkan kera iblis bertanduk racun itu bahkan tidak melihat serangan mereka. Dia melambaikan cakarnya dengan santai dan mengirim keduanya terbang sejauh 50 meter, tanpa efek pemblokiran apapun. Dirong awalnya berharap adik-adiknya bisa menyelamatkannya, atau pihak lain bisa menarik perhatian kera iblis bertanduk beracun dan meringankan kesulitannya. Tapi entah kenapa, pria ini mengincarnya dan bahkan tidak melihat ke arah Chen Yuyu yang cantik. Bajingan ini benar-benar orang gila. Dia mengeluh dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan putus asa dalam situasi ini. Ruang lingkup pelarian Dirong hanya di sekitar beberapa puncak gunung Hongxia, dan dia tidak berani melarikan diri terlalu jauh. Karena ini adalah kedalaman pegunungan 10.000 binatang. Setelah Anda kehabisan, siapa yang tahu orang kuat apa yang akan Anda temui? Terlebih lagi, perjanjian sebelumnya dengan paman kedua adalah bertemu di sini. Mungkin ada harapan menunggu di sini, tapi begitu mereka melarikan diri, yang ada hanyalah jalan buntu. Adapun puncak Hongxia, yang merupakan domain monster tingkat ke-7, dia bahkan tidak berani menginjakkan kaki di dalamnya. Begitu dia masuk, dia akan diserang dari kedua sisi, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan mati. Dalam situasi ini, dia terus berlari mengelilingi Gunung Hongxia. Chen Yuyu dan Feng Danian akhirnya berhasil menenangkan diri dan saling berpandangan, keduanya melihat kengerian di mata masing-masing. Orang di depanku ini sangat kuat. Dia jelas merupakan salah satu monster terkuat di antara monster level 6, dan dia lebih kuat dari yang pernah dia temui sebelumnya. Feng Danian berkata, "Bagaimana kakak senior memprovokasi pria ganas seperti itu?" Chen Yuyu tampak terkejut, "Ya, mengapa monster ini mengejar kakak senior begitu dekat? Apakah dia mencuri sesuatu darinya? Ayo cepat bantu." Setelah Feng Danian selesai berbicara, mereka berdua mengejar kera bertanduk beracun itu dengan pedang di tangan. Jadi tim yang berlari berputar-putar di kaki Gunung Hongxia semakin besar, dengan Dirong di depan, kera iblis bertanduk racun di belakang, dan Feng Danian serta Chen Yuyu mengikuti di belakang. Bab 1877 orang kuat dalam tahap integrasi. Beberapa orang mengitari puncak Hongxia lebih dari 10 kali. Seiring berjalannya waktu, seperti yang diharapkan Ye Bufan, energi dalam tubuh Dirong semakin banyak dikonsumsi, dan kecepatannya mulai melambat. Meskipun dia sangat cemas dan ingin meningkatkan kecepatannya, kekuatannya seperti ini dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena efek obat tersebut,
kera iblis bertanduk beracun tidak dapat melampiaskannya untuk waktu yang lama, dan suasana hatinya menjadi semakin mudah tersinggung, dan kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Melihat jarak antara kedua orang itu mulai menyusut, semakin dekat, tiba-tiba kera iblis bertanduk racun itu meraung. Au! Mendengar suara gemuruh dari belakang, Dirong terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan tanpa sadar melambat sedikit. Kera iblis bertanduk racun memanfaatkan kesempatan ini dan langsung melompat untuk menerkamnya. Dirong sudah kelelahan dan merasa seperti ada bukit yang menekannya, hampir kehilangan napas. Kakak tertua, Feng Danian dan dua pria lainnya mengikuti dari dekat, dan pedang panjang di tangan mereka menusuk punggung kera iblis bertanduk beracun itu. Chen Yuyu melompat ke udara dan menebas kepala lawan dengan pedangnya. Sangat disayangkan keduanya terlalu lemah dalam budidaya, dan kera iblis bertanduk racun tidak repot-repot memperhatikan, dan mengambil kedua pedang itu dengan pertahanannya yang kuat. Melihat pihak lain begitu kuat, kakak laki-laki itu ditekan lagi. Mereka berdua mengayunkan pedang mereka dan menebas seperti orang gila seperti memotong sayuran. Kemudian, kera iblis bertanduk racun itu bosan dicincang oleh dua orang. Dengan lambaian cakarnya yang besar, ia menjatuhkan mereka hingga terbalik dan menyemburkan seteguk darah. Kemudian ia mengayunkan cakarnya satu demi satu, merobek beberapa sisa kain di tubuh Dirong. Dirong hampir menangis saat merasakan rasa dingin di balik pantatnya. Apa-apaan ini? Aku berlari jauh ke pegunungan 10.000 binatang, hanya untuk ditiduri oleh monster sekuat itu. Bagaimana aku bisa bertahan hidup setelah aku keluar? Di puncak gunung, Hu Yaoyao menoleh saat melihat pemandangan di depannya. Dia sangat malu menonton siaran langsung yang terlalu besar. Ye Bufan tidak tahu kapan dia memiliki seember popcorn lagi di tangannya. Dia memakannya dan menontonnya dengan penuh semangat. Saat dia menonton, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Sayangnya tidak ada yang namanya siaran langsung sekarang. Kalau tidak, jika adegan di depannya disiarkan langsung, lalu lintas dan hadiahnya pasti akan meroket. Tepat ketika hati Dirong benar-benar putus asa, tiba-tiba suara gemuruh datang dari langit. Binatang buas, hentikan. Dengan raungan, cahaya pedang tajam melesat langsung ke langit, dan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, cahaya itu mencapai puncak kera iblis bertanduk racun dalam sekejap. Tekanan dari pedang ini terlalu kuat. Bahkan udara sepertinya tidak mampu menahan cahaya pedang yang tajam, dan pedang itu terus mengeluarkan jeritan yang tajam. Kera iblis bertanduk racun juga merasakan bahayanya, mengangkat kepalanya dan bersiap untuk menghindar, tapi sayangnya sudah terlambat. Energi pedang dingin melewati lehernya, dan kemudian sebuah kepala besar terbang ke udara. Melihat pemandangan di hadapannya, Ye Bufan yang sedang duduk di atas pohon terkejut dan hampir menjatuhkan popcorn di tangannya ke tanah. Benda sialan ini terlalu kuat. Aku belum pernah melihat energi pedang setajam atau tekanan sekuat itu. Hu Yaoyao berkata dengan ekspresi tegas, ini adalah orang kuat di tahap fusion. Mampu membunuh monster puncak tingkat ke-6 dengan satu pedang adalah sesuatu yang hanya tidak bisa dilakukan oleh orang kuat di tahap fusion. Yang datang adalah seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an, mengenakan jas putih dan memegang pedang panjang yang dingin di tangannya. Ye Bufan kembali sadar dan bertanya, siapa orang ini? Hu Yaoyao berkata, aku juga tidak mengenalnya. Seharusnya paman kedua yang disebutkan Dirong. Ye Bufan mengangguk, pasti orang ini. Pada saat ini, Dirong disemprot dengan darah kera iblis bertanduk beracun. Dia dengan cepat mendorong mayat besar itu dari tubuhnya dan bangkit karena malu. Paman kedua, orang tuamu ada di sini. Ketika dia melihat kembali ke pria parubaya itu, air mata tidak bisa tidak mengalir. Semua ini merupakan siksaan yang sangat berat baginya. Dia belum pernah mengalami ketidakadilan seperti ini sepanjang hidupnya. Oke, mari kita lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Cepat pakai pakaianmu. Pria parubaya yang datang tidak lain adalah orang kuat dari keluarga Di, paman kedua Dirong, di Shanghai, seorang master di tahap awal dari alam fusi. Setelah mendapatkan berita tersebut, dia bergegas ke pegunungan 10.000 binatang untuk menemui Dirong, tiba tepat pada waktunya. Jika dia terlambat selangkah,
keponakannya akan benar-benar ditiduri oleh kera iblis bertanduk beracun. Dia memarahi Dirong, lalu melihat ke arah puncak gunung. Dari mana datangnya junior ini? Apakah kamu sudah cukup melihat? Ye Bufan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia ditemukan oleh pihak lain dalam jarak yang begitu jauh, panggung jauh melampaui imajinasinya. Sekarang setelah mereka ditemukan, mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Dia dan Hu Yaoyao melompat turun dari atas dan segera tiba di depan semua orang. Saudaraku, apakah kamu saudari Hu? Meskipun Chen Yuyu baru saja terluka ringan, dia tetap maju untuk menyapa dengan antusias. Dirong baru saja berganti pakaian. Saat melihat kedua orang itu, dia langsung mengertakkan gigi karena kebencian. Jika Ye Bufan tidak menggunakan obat sesat itu, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti ini oleh kera iblis bertanduk racun. Dia tidak akan memikirkan kesalahannya dan menaruh semua kebenciannya pada Ye Bufan. Di Changhai memandang sekilas ke beberapa orang, apakah kalian saling kenal? Feng Danian menjelaskan, seperti ini. Kami berjalan bersama sebelumnya dan tiba di puncak Hongxia bersama. Setelah tiba di sini, saudara Ye dan yang lainnya pergi ke sisi lain untuk lakukan sesuatu. Kita berpisah sekarang. Karena kita berteman, mengapa kamu tidak menyelamatkan keponakanku ketika dia melihatnya dalam kesulitan? Setelah di Changhai selesai berbicara, dia melirik kedua orang itu. Melihat bahwa dia akan mengambil tindakan jika dia tidak setuju, Chen Yuyu dengan cepat berkata, paman kedua, kakak laki-laki dan perempuan tertua Hu adalah orang yang sangat baik. Mereka pasti punya alasannya sendiri. Changhai, tidak ada alasan, kami hanya tidak ingin menyelamatkannya. Ini, Chen Yuyu awalnya ingin mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka berdua, tapi ini membuatnya terdiam dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak keluar. Feng Danian juga memasang ekspresi cemas di wajahnya dan berulang kali memberi isyarat kepada Ye Bufan bahwa jika dia melakukan ini, dia mungkin akan membuat marah di Changhai. Benar saja, wajah di Changhai langsung berubah dingin. Nak, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan ini? Apakah kamu tidak memiliki moralitas di hatimu? Saya memiliki moralitas, tetapi dia tidak pantas mendapatkannya. Mengapa kamu tidak bertanya pada keponakanmu? Mengapa King Tian Bairi mengenakan pakaian malam? Mengapa dia mengikuti kita secara diam-diam? Alasan mengapa dia seperti ini adalah untuk mencari peluang di belakangnya, dan kemudian diam-diam menyerang kita. Jika kita jangan bunuh orang yang ingin membunuh kita, kita sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana kita masih bisa mengharapkan kita mempertaruhkan hidup kita untuk menyelamatkannya? Setelah dia mengatakan ini, Chen Yuyu dan Feng Danian keduanya terlihat berbeda. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Dirong diam-diam pergi bukan untuk mengambil obat, tetapi untuk menyerang Ye Bufan dan Hu Yaoyao. Ini, ekspresi di Changhai sedikit berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Dirong. Meskipun keponakannya dalam keadaan malu sekarang, masih ada bayangan Ye Xingyi. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang sebenarnya terjadi? Bab 1878 Apakah Anda menindas murid saya? Aku. Meskipun Dirong penuh dengan keluhan dan kebencian, apa yang dia lakukan tidak bisa dianggap remeh. Jadi saya ragu-ragu untuk waktu yang lama bahkan tanpa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Namun dengan cara ini, semua orang dapat melihat dengan jelas dan mengetahui bahwa apa yang dikatakan Ye Bufan adalah benar. Pada saat ini, mata di Changhai beralih dan dia melihat pedang emas dibawa di punggung Hu Yaoyao. Nak, ada apa dengan pedang di punggungmu? Bukankah ini pedang pusaka keluarga di kita? Kenapa pedang itu ada di tanganmu? Momentumnya tiba-tiba meningkat saat dia berbicara, tapi dia memiliki postur untuk mengambil tindakan kapanpun. Ye Bufan menarik Hu Yaoyao kembali dan berkata dengan tenang, pedang ini memang milik keluarga Dimu sebelumnya. Tapi sekarang keponakanmu telah hilang dari kami. Kakak Danian dan adik perempuan Chen Yuyu dapat melakukan ini. Bersaksilah. Pedang keluarga. Di Changhai memandang Dirong dengan kemarahan di wajahnya. Saat ini, Dirong tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali, dan hampir memasukkan kepalanya ke selangkangannya. Paman kedua, begini. Chen Yuyu dengan singkat menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya berkata,
pedang itu memang dijadikan taruhan oleh kakak laki-laki dan kalah dari kakak laki-laki. Kakak laki-laki kedua dan saya bisa bersaksi. Kamu bajingan. Di Changhai mengusir Di Rong. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan, saya tidak peduli bagaimana Anda mendapatkannya. Pedang ini adalah harta warisan keluarga di kami, dan orang luar sama sekali tidak diperbolehkan untuk terlibat. Kirimkan kembali kepada saya secepatnya, atau jangan-jangan salahkan Di. Sama-sama. Keponakan saya kalah taruhan, dan paman saya akan memintanya kembali. Bisakah Anda, keluarga Di, mendapatkan rasa hormat? Ye Bufan juga terangsang. Orang ini jelas tidak masuk akal. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, aura pembunuh di Changhai tiba-tiba meletus. Kamu, seorang junior, berani berbicara kepadaku seperti ini. Dia benar-benar kesal. Sebagai orang kuat di tahap fusion, dia selalu menyendiri kemanapun dia pergi. Tetapi seorang biksu di tahap Naschen Sol berani untuk tidak menghormatinya, dia. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung bertepuk tangan dan memukul dada Ye Bufan. Saudaraku, hati-hati. Hu Yaoyao sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melangkah ke depan Ye Bufan dan mengangkat tangannya untuk menerima telapak tangan. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik, dan meskipun di Changhai belum menggunakan 1/10 dari budidayanya, kesenjangan budidaya antara keduanya terlalu besar. Seluruh orang terguncang seperti layang-layang yang talinya putus, dan terbang puluhan meter sebelum hampir tidak mampu menstabilkan tubuhnya. Dada Hu Yaoyao terasa bergejolak, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah panas. Untungnya, arus hangat mengalir dari belakang, membantunya menenangkan energinya yang melonjak. Setelah dia pulih, dia juga sangat marah. Senior, kami adalah siswa Akademi Blue Wind, apakah Anda mencoba menindas yang lebih muda? Dalam lingkup Kekaisaran Tianfeng, Akademi Blue Wind setara dengan keluarga kerajaan. Secara umum papan nama emas ini masih sangat berguna. Di Changhai mencibir di wajahnya, Akademi Changfeng. Tidak apa-apa untuk menakut-nakuti orang lain, tetapi Anda tidak bisa menakuti saya, Tuan Di. Kembalikan pedang emas itu kepada saya secepatnya, jika tidak kalian berdua akan mati hari ini. Bukan karena mereka tidak menganggap serius Blue Wind Academy. Hanya saja ini adalah pegunungan 10.000 binatang. Jangan bilang kamu membunuh 2 orang di sini, kamu bisa membunuh 20 atau 200 orang tanpa ketahuan. Ketika saatnya tiba, yang harus Anda lakukan hanyalah menyalahkan monster itu, dan Anda tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun. Ye Bufan mengerutkan kening. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meskipun kekuatan tempurnya bisa mencapai puncak alam pemurnian kekosongan, dia masih bukan tandingan lelaki tua di depannya cukup. Tapi akan sangat membuat frustasi jika menyerahkan pedangnya begitu saja. Tepat ketika dia hendak mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sini, tiba-tiba suara gemuruh datang dari udara. Aku ingin melihat hari ini siapa yang berani menyentuh siapapun dari Blue Wind Academy. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh jatuh dari langit. Itu adalah wanita mungil, dan dia meninju Yu Changhai di udara. Setelah pukulan dilempar, paksaan besar-besaran langsung melanda seluruh tempat, dan akibatnya menyebabkan semua orang mundur. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan bebatuan di sekitarnya runtuh, dan aliran udara bergulung, menyapu 3.000 daun yang berguguran. Ini, merasakan kekuatan luar biasa dari pukulan ini, tidak hanya Ye Bufan dan yang lainnya, tapi juga ekspresi di Changhai berubah drastis. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia menghunus pedang panjang dari belakang dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Pedang ini bahkan lebih kuat dari pedang yang baru saja membunuh kera iblis bertanduk racun. Cahaya pedang yang tak terbatas langsung menarik tirai tipis di depannya. Hampir dalam sekejap mata, tinju wanita itu bertabrakan dengan tirai pedang di Changhai. Dengan keras, tirai pedang itu pecah seperti cangkang telur dan langsung hancur berkeping-keping. Yang menakutkan bukan hanya itu, bahkan pedang panjang di tangan di Changhai tidak mampu menahan kekuatan pukulannya, dan hancur menjadi 7 atau 8 bagian. Kemudian, seperti bola yang terlempar, dia tiba-tiba terbang mundur dan dipukul sejauh 100 meter. Untungnya, dia merespons tepat waktu dan menunjukkan 120% kekuatannya. Jika tidak, dia harus muntah darah kali ini.
Bahkan hal ini membuat Di Changhai sangat malu. Saat ini, wajahnya sangat pucat, dan hatinya kacau. Tanpa diduga, wanita di depannya terlihat lembut dan lemah, tetapi sangat kejam. Tingkat kultivasinya bahkan lebih kuat dari miliknya. Dia telah mencapai tahap tengah integrasi dan hampir melukainya dengan satu pukulan. Ye Bufan juga kaget dengan pemandangan di depannya. Dia tidak menyangka bala bantuan akan jatuh dari langit saat ini. Ketika pasir dan batu hilang dan pemandangan kembali tenang, dia menatap wanita itu dan tertegun sejenak. Yang membuatnya begitu teralihkan adalah wanita itu cantik. Dari segi penampilan, dia tidak kalah dengan Hu Yao Yao di sebelahnya. Yang terpenting adalah temperamen yang ditampilkan wanita tersebut. Ia melayang di udara, mengenakan rok panjang berwarna merah muda. Ia memiliki penampilan yang tampan, kulit yang cerah, dan pinggang yang ramping. Dia tampak seperti wanita cantik dari kota perairan di selatan Sungai Yangtze. Dia lembut dan pendiam. Ketika orang melihatnya, mereka merasakan dorongan untuk melindungi dan mengasihaninya. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa adegan mendominasi tadi dilakukan oleh wanita ini. Kalian pasti tahu kalau pukulan tadi begitu mendominasi bahkan laki-laki pun tidak bisa melakukannya, apalagi wanita yang begitu lemah. Kedua penampilan tersebut terkesan dua ekstrim, namun kebetulan muncul dalam satu orang. Kesenjangan yang sangat besar ini membuatnya tidak mampu beradaptasi untuk beberapa saat. Wanita itu berdiri di sana dengan penampilan yang lembut dan menyenangkan, namun dia memancarkan aura yang mendominasi. Dia telah sepenuhnya menyaksikan pepatah lama bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka. Guru Nalan. Wajah Hu Yao Yao dipenuhi keterkejutan setelah melihat wanita ini muncul. Tunggu di sini, guru akan melampiaskan amarahmu. Setelah wanita itu mengatakan itu, dia melihat ke arah Di Changhai lagi. Pak Tua, apakah kamu yang menindas muridku tadi? Bab 1879, aku akan memukulmu dan meminta maaf. Aku. Di Changhai tampak malu, tidak lagi sombong seperti dulu. Baru saja, dengan kekuatan pedangnya, dia tidak dapat menahan gerakan orang lain, dan dia bisa merasakan bahwa meskipun pukulan wanita itu terlihat sangat keras, dia tidak memiliki niat membunuh sekarang. Itu salah paham. Benar-benar salah paham. Dia juga orang yang sangat sadar akan keadaan saat ini. Dalam situasi ini, dia segera merendahkan sikapnya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Guru Nalan ini sungguh tidak bagus sama sekali. Maafkan aku. Aku memang sedikit impulsif barusan, tapi masalah ini benar-benar salah paham. Dia awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata untuk menyingkirkan masalah ini. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan melangkah maju dan berkata, Guru, masalah ini sama sekali bukan kesalahpahaman. Orang ini jelas-jelas menindas Akademi Angin Biru kita. Di Changhai langsung dia balas berteriak. Wajah lamanya berubah warna menjadi hati babi sesaat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berharap dia bisa menamparkan pria di depannya sampai mati, tetapi dengan wanita yang berdiri di depannya, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk marah. Wanita itu memandangnya dan bertanya, siapa kamu? Mengapa saya belum pernah melihat Anda di Akademi Blue Wind sebelumnya? Guru Nalan, saya Ye Bufan, siswa baru tahun ini. Saya baru tiba di akademi beberapa hari yang lalu. Wanita itu mengangguk dan kemudian bertanya, karena kamu adalah mahasiswa perguruan tinggi kami, kamu tidak dapat diganggu. Katakan padaku apa yang terjadi. Aku akan membuatkan keputusan untukmu. Marah, menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Akhirnya, dia berkata, keponakannya bertaruh dengan saya dan kehilangan pedang ini. Akibatnya, paman saya berbalik dan menolak mengakuinya. Dia berlari dan mencoba merebutnya kembali, dan juga membunuh seseorang untuk membungkamnya. Setelah wanita itu mendengar ini, dia menatap Di Changhai dengan mata tajam, ya. Begitukah? Tanda tanya, bukankah kamu, keluarga Di, mengerti bahwa kamu sedang menindas siswa baru Akademi Blue Wind? Dan membungkamnya. Di akhir pidatonya, aura kuatnya tiba-tiba meledak, membuat Di Changhai kewalahan. Di Changhai mundur beberapa langkah, lalu berhasil menstabilkan tubuhnya, dan dengan cepat menjelaskan, Guru Nalan,
ini benar-benar salah paham. Pedang itu memang merupakan pusaka keluarga dari keluarga Di, tapi aku hanya ingin mengambil pedang itu saat aku kembali. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuh siapapun. Melihat dia mengatakan ini, aura wanita itu sedikit melemah. Bagaimana dengan pedang ini? Aku menerima taruhannya dan itu milik gadis kecil ini. Pada saat ini, Di Changhai hanya bisa mencabut giginya dan menelannya di perutnya. Bagaimana dia berani menunjukkan kekuatannya sama sekali? Dia dapat melihat bahwa wanita ini jelas bukan karakter yang mudah bergaul. Selama dia menunjukkan sedikit keengganan, dia mungkin akan segera mengambil tindakan. Cukup. Wanita itu mengangguk puas dan berkata, minta maaf kepada muridku. Aku, bagaimanapun juga, dia juga merupakan sosok inti dari keluarga Di, pria kuat dalam tahap integrasi, dan dia selalu terlihat superior kemanapun dia pergi. Sekarang dia diminta menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada pria kecil di tahap Naschen Sol, dia benar-benar tidak bisa melepaskan wajah ini. Alis wanita itu terangkat. Kenapa? Kamu tidak mau? Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan memukulmu sampai kamu meminta maaf. Minta maaf? Ini memang salahku. Aku akan segera meminta maaf. Wanita seperti itu, Di Changhai benar-benar tidak tahu. Kuncinya adalah tingkat kultivasi pihak lain lebih kuat dari Anda. Terlebih lagi, dia datang ke sini untuk rumput bintang 7 kali ini, jadi dia tidak boleh kehilangan yang besar untuk yang kecil. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan mendatangi Ye Bufan dan Hu Yaoyao. Kalian berdua, maafkan aku salah sekarang, dan aku minta maaf padamu sekarang. Menurutnya, dia masih kuat dalam tahap integrasi. Karena dia sudah menundukkan kepala dan meminta maaf, sebaiknya pihak lain menerimanya. Tanpa diduga, Ye Bufan menepuk telinganya dan pura-pura tidak mendengar apapun. Apa katamu? Tingkat kultivasi saya terlalu rendah dan saya tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah Anda berbicara lebih keras? Petik 2. Ingin sekali menamparkan pria di depannya sampai mati, namun saat melihat wanita di sebelahnya menatapnya dengan penuh semangat, pada akhirnya dia hanya bisa menahan amarahnya. Adik, maafkan aku minta maaf padamu. Sekarang dia telah menundukkan wajahnya, dia tidak lagi terlalu memikirkannya. Dia langsung meninggikan suaranya hingga paling keras, dan bahkan menggunakan auman singa suara permintaan maaf memekakkan telinga untuk beberapa saat, dan suaranya keras. Ya, suaranya sangat keras. Ye Bufan berkata dengan bercanda, tapi bukankah permintaan maafnya hanya secara lisan? Bukankah seharusnya ada ekspresi lain? Kenapa dia tidak bisa? Anda perlu memberinya warna untuk melihatnya. Kamu, Di Changhai sangat marah sehingga dia tidak punya pilihan selain membungkuk dan memberi hormat lagi. Adik, maafkan aku minta maaf padamu di sini. Ye Bufan mengangguk puas dan berpura-pura mengajarinya pelajaran. Dia berkata dengan nada suara, baiklah, demi masa muda dan ketidaktahuanmu, aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Ingatlah ini di masa depan dan jangan pernah melakukannya lagi. Jika kamu tahu kesalahanmu dan bisa perbaiki mereka, tidak ada kebaikan yang lebih besar. Di Changhai sangat bersemangat, dia akan sangat marah. Meskipun dia tampak seperti pria parubaya, dia sebenarnya berusia lebih dari 100 tahun, dan sekarang dia masih disebut muda dan kurang pengetahuan. Setelah bertahun-tahun hidup, ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan oleh seorang junior. Dia menundukkan kepalanya dan menekan niat membunuh di matanya. Pada saat ini, dia sudah memasukkan pihak lain ke dalam daftar yang harus dibunuh. Ye Bufan tidak peduli tentang ini. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, orang tua di depannya pasti akan menyerangnya jika dia menemukan kesempatan. Masalah ini telah berakhir untuk sementara waktu, dan Hu Yaoyao membawanya dan membungkuk kepada wanita itu bersama-sama. Hu Yaoyao, Ye Bufan telah bertemu Guru Nalan. Bangun! Wanita itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan cara yang informal, yang sangat kontras dengan penampilannya yang lemah dan halus. Matanya tertuju pada Ye Bufan dan dia sedikit mengernyit, kamu hanya memiliki kultivasi jiwa yang baru lahir, mengapa kamu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri? Ye Bufan tidak peduli dengan kepribadiannya yang terus terang dan berkata, saya meskipun tingkat kultivasi Anda adalah agak rendah, ada kakak perempuan di sini.
Ayo keluar dan berlatih bersamanya. Itu benar. Pertumbuhanmu terbatas jika kamu selalu bersembunyi di akademi. Jika ada yang berani mengganggumu lagi di masa depan, laporkan namanya Nalan Yujia. Baru kemudian Ye Bufan menyadari bahwa nama wanita ini adalah Nalan Yujia, nama yang anggun dan cantik, tapi tidak sesuai dengan temperamennya. Nalan Yujia mengabaikannya dan menoleh ke Hu Yaoyao dan berkata, "Xiao Yaoyao, apa yang kamu lakukan di sini di pegunungan 10.000 binatang? Meskipun pengalaman adalah hal yang baik, tempat ini di luar kemampuanmu. Bagaimana jika kamu bertemu dengan yang kuat monster, kamu akan mendapat masalah." Sebelum Hu Yaoyao dapat berbicara, Ye Bufan berkata terlebih dahulu, "Guru Nalan, saya mendapat pesan bahwa ada rumput bintang 7 di bawah puncak Hongxia, jadi saya datang ke sini bersama kakak perempuan saya untuk memikirkannya. Cobalah keberuntunganmu." Ekspresi Nalan Yujia berubah, "Rumput bintang 7. Ada hal bagus di sini." Bab 1880 Legenda Tyrannosaurus Wanita. Ya, ini berita dari Paviliun Jubao. Ye Bufan menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir. Karena ini masalahnya, tunggu apa lagi? Ayo pergi, aku akan membawamu mencari harta karun itu. Nalan Yujia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang menuju gua di kaki puncak Hongxia. Guru Nalan, tunggu sebentar. Di Changhai segera menyusul. Apa lagi yang kamu inginkan? Nalan Yujia memandangnya dan bertanya. Guru Nalan, bisakah kamu juga membawa kami bersamamu? Menurut legenda, ada monster tingkat 7 yang menjaga tempat ini. Jika kita semua bekerja sama, kita bisa mendapatkan rumput bintang 7 di tangan kita lebih cepat. Setelah urusannya selesai, kita hanya perlu setengahnya, sehelai daun saja sudah cukup. Di Changhai lebih rendah dalam keterampilan dan kultivasi, jadi dia hanya bisa menurunkan postur tubuhnya dan memohon. Baiklah kalau begitu, aku akan membawakanmu sebagian. Karakter Nalan Yujia selalu meminum minuman ringan daripada minuman keras. Karena pihak lain sudah memintanya seperti ini, dia tidak menolak dan langsung menyetujuinya menuju ke kaki gunung bersama-sama. Ye Bufan sengaja menarik Hu Yaoyao perlahan sejenak, berjalan ke belakang, lalu bertanya dengan suara rendah, "Yaoyao, ada apa dengan guru itu? Sepertinya sangat rumit. Bertemu banyak guru, termasuk Guan Dechun, yang bertanggung jawab atas penilaian. Tetapi sebagian besar dari orang-orang itu hanya memiliki tingkat kultivasi tahap transformasi dewa, tetapi yang di depan mereka adalah pembangkit tenaga listrik integrasi tahap menengah yang nyata. Kesenjangan antara keduanya dapat dikatakan sebesar awan dan lumpur." Hu Yaoyao meliriknya, "Kamu belum pernah mendengar nama Guru Nalan." Ye Bufan merentangkan tangannya. "Saya baru saja masuk perguruan tinggi beberapa hari yang lalu, bagaimana saya bisa tahu begitu banyak?" Tampak tak berdaya karena ketidaktahuannya, dan kemudian mulai menjelaskan. "Di Akademi Blue Wind kami, orang yang paling terkenal bukanlah dekan atau siswa jahat dalam daftar jenius, tetapi Guru Nalan di depan kami. Guru Nalan juga merupakan murid Akademi Blue Wind kami 10 tahun yang lalu dan dikenal sebagai siswa paling berbakat dalam seni bela diri sejak berdirinya akademi. Dia juga gadis tercantik di akademi sebelumnya." Ye Bufan bertanya lagi, "Lalu, dia tahu bahwa ini saja tidak cukup untuk menjadikan Nalan Yujia orang yang paling terkenal di akademi. Guru Nalan, sebagai mantan siswi yang berbakat dan cantik, tidak pernah punya pacar. Tahukah kamu kenapa?" Ye Bufan berbisik, "Kenapa? Kamu tidak suka wanita, kan? Kamu diterima, Guru Lan harus mematahkan kakimu jika dia mendengar ini." Kata Hu Yaoyao, "Karena Guru Nalan berkata bahwa kamu bisa menjadi suaminya, tetapi kamu harus terlebih dahulu bisa mengalahkannya." Dengan seni bela dirinya benar-benar tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, begitu banyak pria yang tertarik padanya selama bertahun-tahun, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Oh, Ye Bufan mengangguk dan terus mendengarkan. Setelah Guru Nalan lulus, dia bekerja di luar selama beberapa tahun sebelum kembali ke perguruan tinggi. Manajemen senior perguruan tinggi pada saat itu sangat mengagumi kemampuannya dan dengan suara bulat menyetujui pengangkatannya sebagai wakil dekan. Awalnya, tidak ada masalah dengan penunjukan ini. Dalam hal budidaya,
Wakil presiden lainnya di perguruan tinggi bukanlah tandingannya, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya master nomor 1 di antara para guru. Namun dalam beberapa hari, Guru Nalan diturunkan pangkatnya menjadi orang biasa, guru, dan kemudian ditugaskan ke koleksi buku, bertanggung jawab atas pekerjaan manajemen. Petik 2. Ye Bufan tertegun. Dia diturunkan dari wakil dekan menjadi pustakawan dalam beberapa hari. Apakah perubahan ini terlalu cepat? Tanda tanya. Petik 2. Karena amarah Guru Nalan terlalu buruk. Hu Yaoyao berkata, saya mendengar bahwa ada lusinan siswa yang tidak patuh yang kakinya dipatahkan olehnya, dan beberapa pelamar ditendang keluar. Petik 2. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya. Hal yang sama juga terjadi pada Dongfang Huizong sebelumnya, tetapi wanita itu sekilas tampak seperti Tyrannosaurus betina, dan Nalan Yujia di depannya benar-benar berbeda, gadis yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dia berkata dengan penuh emosi, bagaimana mungkin wanita yang begitu lembut bisa memiliki temperamen yang buruk? Saya juga tidak yakin tentang ini. Hu Yaoyao berkata, kami telah membahas masalah ini secara pribadi, dan akhirnya kami memutuskan ada dua kesimpulannya. Pertama, mungkin Guru Nalan memiliki kepribadian seperti ini, dan kedua, mungkin ada hubungannya dengan latihan Balong Jue. Apakah ini Balong Jue? Ye Bufan mengangguk. Ya, dikatakan bahwa ini adalah teknik keluarga Guru Nalan, tetapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Dia benar-benar orang yang menarik. Terlihat tertarik, saya akan ngobrol dengannya. Hu Yaoyao memperingatkan, kamu harus berhati-hati saat berbicara dengan Guru Nalan, jika tidak kakimu akan mudah patah. Jangan khawatir, begitu. Bagaimana Guru Nalan bisa melakukan ini dengan wajah tampan? Berbicara, dia mengambil beberapa langkah dan menyusul Nalan Yujia. Guru Nalan, apakah Anda belum menerima kabar apapun dari rumput bintang 7? Nalan Yujia berkata, tidak, saya telah berada di pegunungan 10.000 binatang selama 3 bulan dan saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bulan. Nalan Yujia berkata mengapa Guru Lan tinggal di sini begitu lama. Pengalaman. Nalan Yujia berkata, cara terbaik untuk meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat adalah dengan bertarung. Guru di akademi benar-benar buruk, lawan yang layak yang bersembunyi dariku. Itu sama sekali tidak menarik. Lebih baik menemukan lawan yang sesuai kapan saja di pegunungan 10.000 binatang. Petik 2. Sepertinya guru itu pasti ada di sana baru-baru ini. Petik 2. Ye Bufan diam-diam merasa sedih terhadap monster di pegunungan 10.000 binatang. Mereka pasti sering dianiaya akhir-akhir ini. Tentu saja, Nalan Yujia menunjukkan ekspresi bangga, dalam 3 bulan, saya membunuh 58 monster tingkat 6 dan 12 monster tingkat 7. 7 hari yang lalu, saya berhasil menembus tahap tengah integrasi. Pertempuran intensitas tinggi ini, saya khawatir butuh waktu 3 tahun untuk menembus ambang batas ini. Meskipun ada 58 monster tingkat 6 dan 12 monster tingkat 7, Ye Bufan masih siap secara mental. Jumlah ini mengejutkanku. Untungnya, ini adalah pegunungan 10.000 binatang. Jika ada tempat lain, wanita ini pasti sudah membunuh semua monster sejak lama. Tidak heran jika setelah mendengar ada monster tingkat 7 di sini, dia tidak takut sama sekali dan langsung datang untuk mengambil harta karun itu. Kedua orang itu berbicara sambil berjalan, dan mereka sudah sangat dekat dengan gua. Pada saat ini, raungan marah terdengar, diikuti dengan getaran di tanah, dan kemudian seekor beruang raksasa yang tinggi berlari keluar dari gua. Meski pernah melihat keganasan kera iblis bertanduk beracun sebelumnya, Ye Bufan tetap kaget saat melihat pria besar ini. Beruang raksasa ini terlalu besar, tingginya lebih dari 5 meter, seperti bangunan 3 lantai yang dapat berjalan. Dari segi bentuk tubuh dan kekuatan, tidak kalah dengan monster purba di film dan acara TV. Yang terpenting orang ini memiliki aura ganas di sekujur tubuhnya, dan kedua matanya yang berwarna merah darah bersinar dengan cahaya haus darah. Di Shanghai, yang mengikutinya, juga terkejut dan berseru, ini adalah beruang ganas pemakan darah.